Anggota Dewan ini sudah biasa berdrama gitu, Bang Edi. Ya, pokoknya kali ini tolong, ini masalah serius karena ini tentang kedaulatan bangsa. Dan pesan terakhir, karena tadi khitab ataupun khitab pembicaraan kita sebenarnya kepada Aguan. Maka melalui kesempatan ini saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Aguan. Bapak Aguan, mulailah membangun dengan kejujuran dan Pancasila, bukan dengan cara merusaknya. Banten belum siap Anda bangun, Pak Aguan, tapi percayalah, Banten sudah bersiap berperang melawan Anda. Saya kira itu saja. Terakhir, Pak. Hah? Update-nya seperti apa? Ya update-nya ya bola di tangan yang ahlinya lah. Bola di tangan ahlinya untuk menyelidiki, ya apapun hasilnya kita terima gitu. Ya, oke? Terkait kebakaran ini katanya akan Yang menginvestigasi, yang berhak menginvestigasi kebakaran kan ahli kebakaran, ya kan? Bukan ahli kita, kan kita tahunya malah ikut kebakar nanti kalau kita menginvestigasi kebakaran. Ya, ayo, makasih. Ini yang patut kita waspadai, jangan-jangan ada upaya penyelamatan bukan hanya Aguan tapi kementerian, lembaga, pejabat yang terlibat. Kenapa? Karena kejahatan proyek 2 itu dia melibatkan pejabat menjadi pelaku kejahatan, sehingga pejabat pada saat yang sama tidak sedang melindungi Aguan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan yang menjalankan ibadah puasa ya, semoga untuk kaum muslim semoga bisa full 30 hari ya, berkah barokah, tentunya pahala melimpah untuk kawan-kawan semua ya. Oke, saya awali dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas dan mengkritisi masalah penindasan masalah kesewenang-wenangan masalah penjajahan yang dilakukan oleh salah satu daripada 9 naga ya. 9 naga yang tak mungkin terkalahkan ya, tapi rakyat Banten tetap melawan ya. Dan di sini disebutkan ada oknum menteri ya, Nusron Wahid, langsung saya sebutkan aja. Jadi Nusron Wahid keterangannya berbalik-balik ya. Jadi esok kacang seru deli, katanya akan memusnahkan 200 sekian SHGB dan HGB ilegal ya. Katanya akan dimusnahkan, tapi ternyata tidak jadi dimusnahkan atau tidak jadi dibatalkan. Dan anehnya pula, kantor ATR BPN ya tiba-tiba kebakaran ya di lantai bawah ya, yang diduga hanya untuk menghilangkan arsip atau berkas-berkas penting terkait pagar laut ilegal tersebut ya. Jadi peristiwa kebakaran di kantor ATR BPN ini ya langsung menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah mencuatnya isu kontroversial ya terkait proyek pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi yang tengah ditangani oleh Kementerian ATR BPN ya. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh kesalahan teknis atau technical error ya, serta membantah adanya unsur kesengajaan ya. Yang jelek-jelek jelas dibantah. Jadi ini suatu pembenaran ya bahwa kebakaran itu memang benar-benar terjadi dan tidak ada kesengajaan ya. Namun publik bertambah curiga karena sebelumnya ada insiden pemecatan terhadap 8 pegawai Kementerian ATR BPN. Sebelum insiden kebakaran itu terungkap bahwa 8 pegawai tersebut ternyata telah purna tugas ya. Kurang beberapa bulan sudah pensiun dan dipecat. Sebetulnya tidak dipecat, itu namanya pensiun dini ya. Nah, inilah dagelan ya atau skenario daripada oknum-oknum menteri, oknum-oknum pejabat yang membela penjajah Aguan ya dan mengabaikan kepentingan rakyat. Bahkan DPR Banten pun itu takut untuk menemui rakyat ya. Karena apa? Karena takut didor. Demikian. Dan pejabat-pejabat yang lain juga menyelamatkan diri dari ketakutannya terhadap Aguan atau satu dari 9 naga ya, dan diduga tidak patuh pada atasannya. Nah, jadi atasannya cuma diabaikan ya. Untuk selengkapnya kita simak ya. Ini dia, langsung aja. Hah? Update-nya seperti apa? Ya update-nya ya bola di tangan yang ahlinya lah. Bola di tangan ahlinya untuk menyelidiki, ya apapun hasilnya kita terima gitu. Ya, oke? Terkait kebakaran ini katanya akan Yang menginvestigasi, yang berhak menginvestigasi kebakaran kan ahli kebakaran, ya kan? Bukan ahli kita, kan kita tahunya malah ikut kebakar nanti kalau kita menginvestigasi kebakaran. Ya, ayo, makasih. Simak ya gaya dan kepura-puraan, diduga kepura-puraan Nusron Wahid alias Menteri ATR BPN ya menanggapi masalah kebakaran di kantor ATR BPN ya. Beliau diduga pura-pura bego, pura-pura
bengong ya. Demikian. Itu hanya acting, diduga demikian ya. Selanjutnya kita simak lagi. Kota Dewan ini sudah biasa berdrama gitu, Bang Edi. Ya, pokoknya kali ini tolong ini masalah serius karena ini tentang kedaulatan bangsa. Dan pesan terakhir, karena tadi khitab ataupun khitab pembicaraan kita sebenarnya kepada Aguan. Maka melalui kesempatan ini saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Aguan. Bapak Aguan, mulailah membangun dengan kejujuran dan Pancasila, bukan dengan cara merusaknya. Banten belum siap Anda bangun, Pak Aguan, tapi percayalah, Banten sudah bersiap berperang melawan Anda. Saya kira itu saja. Ini yang patut kita waspadai, jangan-jangan ada upaya penyelamatan bukan hanya Aguan tapi kementerian, lembaga, pejabat yang terlibat. Kenapa? Karena kejahatan proyek 2 itu dia melibatkan pejabat menjadi pelaku kejahatan. Sehingga pejabat pada saat yang sama tidak sedang melindungi Aguan tapi juga melindungi jabatannya sendiri. Contoh, tadi sudah kami sampaikan bahwa kewenangan menerbitkan SHGB itu tergantung luasannya. Kalau di bawah 4.000 hektar itu dikantah, di atas 4.000 sampai 10.000 kanwil, di atas 10.000 itu adalah kewenangan menteri. Nah, saya mendapat informasi di masyarakat, di lapangan ada yang luasnya di atas 30 hektar, 30.000 hektar gitu loh. Artinya kan itu kewenangannya harusnya menteri begitu, bukan 10.000, 30.000 hektar. Nah, kami kan boleh dong kita curiga kenapa kok Kementerian ATR terbakar. Apakah ini upaya untuk menghilangkan jejak-jejak yang terkait menteri-menteri yang sebelumnya terlibat dalam kasus penerbitan sertifikat laut ini. Nah, Dan di sini pun para jawara, para orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang pemberani, dan termasuk emak-emak yang ada di Banten tetap memberontak atau membela tanah air ya, mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Selanjutnya langsung aja kita simak lagi. Kemudian kami akan memberikan kepada kebahagiaan kepada rakyat, Bapak. Tolong, rakyat Indonesia itu sudah sangat menderita karena mereka itu dijajah di negerinya sendiri. Mereka itu terzolimi. Semua sepanjang pantai Indonesia sudah terzolimi oleh Cina-Cina rakus dengan program obornya. Jadi Bapak Prabowo yang terhormat, belalah rakyat, putuskan mata rantai, tangkap dan adili Jokowi, itu yang penting, Pak. Karena dia adalah merusak negara ini selama 10 tahun. 10 tahun negara telah hancur di tangan dia, Pak, dengan kroni-kroninya, dengan keluarga-keluarganya. Dan salah satu yang terbaru ini adalah program mafia migas. Bayangkan, Pak, hampir 1.000 triliun dana itu menguap entah kemana. Coba kalau dibagikan kepada rakyat, rakyat akan gembira, bisa sekolah semua, bisa kuliah semua, bisa makan semua. Tolong pikirkan, Pak, putuskan mata rantai Bapak dengan Jokowi. Jangan Bapak bela-bela Jokowi hidup, Jokowi hidup, Jokowi. Jokowi itu sudah terlampau menzalimi rakyat Indonesia. ya sudah ada yang disanksi dari Kementerian ATR BPN. Baru setelah kami informasikan yang disebutkan disanksi itu ada yang sudah pensiun. Nah, ternyata ya merasa dicipua ya, dibodoh-bodohi. Karena itu tadi ketika ada informasi bahwa 263 SHGB di Laut Banten Utara atau Tangerang Utara ini, informasinya dari Menteri ATR sudah dibatalkan, yang tadinya sudah, belum, batal dibatalkan, kemudian semuanya dibatalkan. Kami tadi sudah katakan kami tidak percaya pada BPN. Tidak percaya pada BPN sebelum apa ya, sertifikat itu di depan rakyat dibuka satu-satu atas nama anak usaha Agung Sedayu grup itu kan sudah diakui. Ada punya IAM sama CIS ya, Cahaya Inti Sentosa sama Intan Agung Makmur. Kalau nggak begitu nggak percaya kita. Nah, selanjutnya sebenarnya ini yang patut kita waspadai, jangan-jangan ada upaya penyelamatan bukan hanya Aguan tapi kementerian, lembaga, pejabat yang terlibat. Kenapa? Karena kejahatan proyek 2 itu dia melibatkan pejabat menjadi pelaku kejahatan. Sehingga pejabat pada saat yang sama tidak sedang melindungi Aguan tapi juga melindungi jabatannya sendiri. Contoh, tadi sudah kami sampaikan bahwa kewenangan menerbitkan SHGB itu tergantung luasannya. Kalau di bawah 4.000 hektar itu dikantah, di atas 4.000 sampai 10.000 kanwil, di atas 10.000 itu adalah kewenangan menteri. Nah, saya mendapat informasi di masyarakat, di lapangan ada yang luasnya di atas 30 hektar, 30.000 hektar gitu loh. Artinya kan itu kewenangannya harusnya menteri begitu, bukan 10.000, 30.000 hektar. Nah, kami kan boleh dong kita curiga kenapa kok Kementerian ATR terbakar. Apakah ini upaya untuk menghilangkan jejak-jejak yang terkait menteri-menteri yang sebelumnya terlibat dalam kasus penerbitan sertifikat laut ini. Nah, ini yang kemudian tadi oleh Komisi 2 disimpulkan memang bukan kewenangan Komisi 2, kalau bisa nanti diteruskan di Komisi 3, karena mitra Komisi 3 adalah institusi penegak hukum ya.
Kapolri, Kejagung. Ya. Sampai hari ini denda 18 juta itu belum pernah dibayar karena KKP, polisi sampai hari ini belum menemukan siapa pemagar laut. Padahal di Kabupaten Tangerang yang ramainya belakangan, pemagarnya udah ketahuan, dihukum untuk nyabut sendiri. Lihat di Tangerang kok gak ketahuan, kok harus TNI AL yang nyabut? Ini negara, apakah sudah kalah dengan acuan dan atau disalin? Takbir! Allah. Tindak pidana khusus yang kedua adalah tindak pidana korupsi. Mohon maaf, jaksa udah nyerah. Jaksa Agung menyatakan mundur melawan korupsi Aguan dan Antoni Salim, termasuk Aguan dan Airlangga termasuk Jokowi dalam kasus pagar laut. Kenapa? Katanya kejaksaan sudah punya moratorium dengan KPK dan Polri, kalau ada perkara yang beririsan mereka mundur dan menyerahkan kepada Barreskrim. Pertanyaannya, yang ditangani Barreskrim itu oleh Direktur Tindak Pidana Umum, enggak ngaruh dengan tindak pidana khusus. Semestinya Barreskrim ya menindaklanjuti 326 pasal 5556 KUHP jalan. Kejaksaan Agung tetap jalan dengan pasal tipikor. Oh, dalilnya kan kalau nanti ada suap gratifikasi bisa melalui pengembangan tindak pidana umum. Enggak benar juga. Kenapa? Karena dugaan pidananya bukan pasal 12B Undang-Undang Tipikor 3199, tapi ada dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasinya Aguan dan Antoni Salim. Takbir! Indonesia tanah airnya, katanya tanah airnya. Indonesia sejak dulu kala jantungnya rakyat sejahtera. Petani di rantau sawahnya, nelayan di pagar lautnya, buruh murah miskin dan sengsara, sampai akhir menutup mata. Sekali lagi, buruh murah miskin dan sengsara, sampai akhir